Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Di bulan lalu kita sedang mempelajari salah satu bab dari pembahasan tauhid, yaitu tentang at-tawassul, tentang at-tawassul atau bertawassul. Dan sedikit lagi kita belum selesai darinya. Sedikit mengulas ya apa yang sudah kita pelajari pada bulan lalu tentang tawassul. Di subbahasan pertama telah kita pelajari pengertian atau definisi tawassul. Pengertian atau definisi tawassul. Telah kita sebutkan bahwa tawassul adalah menggunakan suatu sebab, menggunakan suatu sebab yang dapat mendekatkan kepada Allah, yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi at-tawassul. Saya ulang, at-tawassul adalah menggunakan suatu sebab yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua istilah, ada istilah tawassul, ada istilah wasilah. Ada istilah tawassul, ada istilah wasilah. Kalau tadi tawassul menggunakan suatu sebab atau menggunakan suatu sarana yang dapat mendekatkan kepada Allah, itu tawassul. Jadi tawassul itu aktivitasnya, aktivitas menggunakan suatu sebab yang dengan sebab tersebut dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tawassul. Sedangkan al-wasilah itu sebabnya. Sedangkan al-wasilah itu sarananya, ya. Itu ya. Jadi ada dua istilah, ada istilah tawassul, ada istilah wasilah. Kalau wasilah itu sebabnya, sarananya. Sedangkan tawassul itu aktivitasnya, menggunakan sebab tersebut, menggunakan sarana tersebut, ya, yang dengannya dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang juga telah kita pelajari pada bulan lalu bahwa kata al-wasilah, ya, kata al-wasilah di dalam Al-Qur'an itu telah disebutkan di dua ayat. Telah disebutkan di dua ayat. Yang pertama di Al-Maidah 35, ya, yang pertama di Al-Maidah 35, sedangkan yang kedua di Al-Isra 57, ya, yang kedua di Al-Isra 57, ya. Jadi kata al-wasilah dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, ya, di dua tempat, di dua ayat, Al-Maidah 35 dan di Al-Isra 57, ya. Baik. Dimana kalau di Al-Maidah 35 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian al-wasilah, carilah oleh kalian jalan, sarana yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan ya diri-diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari ya ayat ini Al-Maidah 53 jelas ya. Allah taala berfirman wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian al-wasilah, jalan atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat Al-Maidah 35 ini jelas bahwa Allah sendiri yang telah memerintahkan para hamba-hambanya yang beriman untuk bertawassul. Allah sendiri yang telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk apa? Bertawassul, mencari wasilah, mencari jalan yang dengannya dapat mengantarkan diri-diri mereka kepada Allah, yang dengannya bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Nah, hanya saja timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan al-wasilah di ayat tersebut? Apa yang dimaksud dengan al-wasilah di ayat tersebut, yang Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk mencari al-wasilah tersebut, untuk menempuh dan menggunakan al-wasilah tersebut, yang dengannya mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembalikan kepada tafsir para as-salaf ya, maka kita akan dapati bahwa as-salafus saleh menafsirkan al-wasilah di ayat tersebut dengan al-qurbah. Dengan apa? Al-qurbah, yaitu yaitu amalan soleh yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, itu tafsir para as-salaf bahwa al-wasilah yang Allah maksud dalam ayat tersebut adalah al-qurbah ya, segala bentuk amalan soleh, segala bentuk ketaatan yang kalau dikerjakan otomatis akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Nah, itu yang telah kita sebutkan pula pada bulan lalu ya. Jadi demikianlah pemahaman para as-salaf terhadap ayat tersebut ya. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, sebagian kalangan ya, yang menyimpulkan al-wasilah ya dengan kemauan mereka sendiri ya. Mereka anggap bahwa yang dimaksud dengan al-wasilah di sini ya, yaitu orang-orang soleh ya, para wali yang telah meninggal dunia di makam-makam mereka, lalu dijadikan wasilah untuk bertawassul kepada Allah. Kalau yang seperti ini bukan pemahaman para as-salaf ya. Ini bukan pemahaman para as-salaf ya. Bisa kita buka di kitab-kitab tafsir seperti di tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain, bahwa para salaf itu ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lain, itu menafsirkan al-wasilah dengan al-qurbah ya, segala bentuk amalan soleh, amalan ketaatan yang otomatis bila dikerjakan akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang menafsirkan al-wasilah di ayat tersebut dengan ya para wali atau orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, dijadikan wasilah, dijadikan perantara ya dalam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan pemahaman para as-salaf, itu merupakan pemahaman ya buatan sebagian orang yang mengada-ngada dalam beragama. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Lalu juga yang telah kita pelajari pada bulan lalu tentang macam-macam at-tawassul ya, tentang macam-macam at-tawassul. Telah kita sebutkan bahwa at-tawassul ya, praktek bertawassul atau praktek tawassulan itu ya secara garis besar terbagi menjadi dua. Secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang masyru', ada yang mamnu'. Ya, ada yang masyru', ada yang
mamnu' alias ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Ya, ada yang disyariatkan, ada yang terlarang. Baik. Ya. Ya, jadi ya, praktek-praktek tawassul yang dilakukan oleh manusia itu bila diperhatikan ya terbagi menjadi dua. Secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Itu. Baik. Dan praktek tawassul itu ya, praktek tawassul itu ya, apakah dia disyariatkan ataukah dia dilarang, itu tergantung kepada al-wasilah yang digunakan. Tergantung pada apa? Al-wasilah yang digunakan, ya. Ya, saya ulang, praktek bertawassul ya, apakah disyariatkan ataukah dilarang, itu bergantung kepada al-wasilah yang digunakan. Kalau al-wasilahnya benar, maka tawassulannya benar. Saya ulang, kalau wasilahnya benar, maka tawassulannya benar. Namun sebaliknya, kalau wasilahnya saja salah, maka tawassulannya salah. Ya, kalau wasilahnya saja salah, maka tawassulannya pun salah. Demikian. Dan untuk menentukan suatu wasilah yang digunakan bertawassul, apakah dia benar atau salah, acuannya adalah dalil. Acuannya apa? Dalil. Ya, demikian. Artinya sesuatu barulah dinyatakan wasilah yang benar kalau ada dalilnya. Kalau ada apa? Ada dalilnya. Berarti sebaliknya, suatu wasilah yang digunakan dalam bertawassul ya, dinyatakan salah ketika tidak ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya. Baik, ini ya. Oleh sebab itu pahamlah kita ya, bahwa berbagai praktek tawassul yang dilakukan oleh ya masyarakat ya, itu terbagi dua tadi. Ada yang disyariatkan, ada yang terlarang, dan itu semua bergantung kepada wasilah yang digunakan. Kalau wasilahnya benar, tawassulannya benar. Kalau wasilahnya salah, tawassulannya salah. Dan yang menjadi acuan ya, menentukan suatu wasilah itu benar atau salah adalah apa? Dalil. Kalau ada dalilnya maka benar. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak benar. Jelas ya? Demikian. Dan kita telah sebutkan bahwa ya wasilah yang benar ya, wasilah yang benar yang didasari oleh dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yang dibenarkan untuk digunakan sebagai yang dibenarkan untuk digunakan dalam bertawassul, ternyata cuma 3. Ternyata cuma berapa? Cuma 3 ya. Wasilah yang benar, wasilah yang benar, yang ada dalilnya ya, yang dibenarkan seseorang bertawassul dengannya ya. Para ulama menyimpulkan cuma ada berapa? Cuma ada 3 ya. Cuma ada 3 yang ada dalilnya. Berarti selain 3 ini salah ya. Selain 3 ini apa? Salah, karena tidak ada dalilnya ya. Semuanya ngarang-ngarang. Itu yang ada dalilnya kata para ulama cuma 3 ya. Wasilah yang ada dalilnya untuk digunakan bertawassul cuma 3 ya. Yang pertama apa? Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang pertama ini. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian. Kemudian yang kedua apa? Bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan. Bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan. Yang ketiga apa? Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Demikian ya. Nah, ini yang disimpulkan oleh para ulama ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, bahwa al-wasilah yang benar yang bisa digunakan untuk bertawassul cuma 3. Pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua,
bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan. Yang ketiga apa? Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Demikian ya. Itu ya berdasarkan dalil, dan kita sudah sampaikan dalil-dalilnya. Ya. Baik. Adapun prakteknya pun juga sudah kita jelaskan ya. Kalau bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, caranya adalah seseorang tatkala berdoa kepada Allah, sebelum dia memanjatkan permohonan-permohonannya, ya, dia buka doanya terlebih dahulu dengan memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah dengan menyebut-nyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Misalnya seorang mengatakan, ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki, berikanlah aku rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Ya, misalnya lagi, ya Rahman, ya Rahim, birahmatik, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmatmu maka rahmatilah aku, curahkanlah kasih sayangmu kepadaku. Ini ya. Atau misalnya seorang mengatakan, ya Ghafur, ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun, berikanlah ampunanmu kepadaku, ya, ampunilah segala dosa-dosaku. Ini contoh praktek bertawassul dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian. Adapun ya bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan, bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan, ya. Misalnya seorang ya tatkala dia berdoa kepada Allah Ta'ala, di awal doanya dia berkata, ya Allah, dulu aku pernah melakukan amalan soleh ini, amalan soleh itu, maka sekarang tolonglah aku, bantulah aku, mudahkanlah urusanku. Ini ya contoh apa? Praktek bertawassul dengan menyebut apa? Amalan soleh yang pernah dikerjakan, ya. Adapun yang ketiga, bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, dengan cara seseorang mendatangi seseorang, ya, dengan cara seseorang mendatangi orang lain, ya, yang dia lihat soleh, ya, yang dia pandang soleh, karena dia di atas tauhid, karena dia mengikuti sunnah, karena dia di atas ketaatan, maka ya dia datangi orang soleh tersebut yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal, ya, bukan mendatangi makam orang soleh, bukan, mendatangi ya orang soleh yang masih hidup, ya, yang betul-betul ya didapati soleh. Dan seorang itu dikatakan soleh pertama kalau dia bertauhid, tidak berbuat syirik. Seseorang itu dikatakan soleh kedua kalau dia mengikuti sunnah, tidak berbuat bid'ah. Yang ketiga, seseorang itu dikatakan soleh kalau dia di atas ketaatan, bukan ahli maksiat. Nah, kalau ketemu orang seperti ini, dia bertauhid, dia mengikuti sunnah, dia di atas ketaatan kepada Allah. Datangi orang seperti ini, ya, yang masih hidup, ya. Lalu kemudian apa? Minta kepada orang tersebut agar berdoa kepada Allah untuknya, ya. Demikian. Misalnya seorang mengatakan, ya, wahai bapak, wahai ibu yang dia pandang soleh, ya, itu, ya, tolong, ya, Anda berdoa kepada Allah untuk kebaikan saya. Demikian. Misalnya, ya, berdoalah Anda kepada Allah agar Allah mudahkan saya untuk bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah dan lain-lain. Itu ya. Nah, ini contoh praktek apa? Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Itu terakhir ya yang kita pelajari, betul ya? Ibu-ibu ya? Ibu-ibu yang mencatat nih. Oke. Itu yang terakhir kita pelajari ya pada bulan lalu, ya. Baik, jadi ya tawassul yang disyariatkan tadi cuma 3. Pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amalan saleh yang pernah dikerjakan.
Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, kita sekarang ke bagian yang kedua, yaitu tawassul yang mamnu', tawassul yang terlarang, ya. Tawassul yang dilarang. Baik. Nah, mengapa ya tawassul tersebut ya dikatakan terlarang, ya? Yani kapan tawassul itu terlarang dalam syariat Islam? Jawabnya yaitu bertawassul kepada Allah dengan wasilah yang salah. Bertawassul kepada Allah dengan wasilah yang salah. Kenapa salah? Karena tidak disyariatkan alias tidak ada dalilnya. Itu jelas ya? Ini baik. Kalau tadi tawassul yang disyariatkan itu bertawassul kepada Allah dengan wasilah yang benar, karena memang disyariatkan, karena memang ada dalilnya. Itu yang disyariatkan. Adapun yang terlarang itu bertawassul kepada Allah namun dengan wasilah yang salah. Kenapa wasilahnya salah? Karena tidak ada dalilnya atau tidak disyariatkan. Demikian. Baik. Jadi dari pembagian ini pahamlah kita ya bahwa tadi ya secara garis besar praktek tawassul yang dilakukan oleh manusia terbagi dua, ya. Ada yang disyariatkan, ada yang terlarang. Demikian. Oleh sebab itu, berbicara tentang tawassul, tidak bisa seseorang membenarkan seluruh praktek tawassul dan tidak bisa seseorang menyalahkan seluruh praktek tawassul. Yang betul tawassul itu ada yang benar, ada yang salah. Demikian. Yang benar itu yang ada dalilnya, yang tidak benar itu yang tidak ada dalilnya. Baik. Nah, untuk tawassul yang terlarang ini, ya, ya, yaitu bertawassul kepada Allah dengan wasilah yang salah karena memang tidak ada dalilnya, maka para ulama membaginya lagi menjadi tiga. Para ulama membaginya lagi menjadi tiga, diklasifikasi lagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, tawassul yang syirik besar. Kedua, tawassul yang syirik kecil. Ketiga, tawassul yang bid'ah. Ini. Ya. Baik. Ini tiga tingkatan ya. Tawassul yang terlarang, yang seluruhnya hukumnya haram. Seluruhnya hukumnya apa? Haram. Hanya saja tingkatannya berbeda, ya. Yang paling besar ini yang paling parah, yaitu tawassul yang syirik besar. Ada lagi di bawahnya tawassul yang syirik kecil. Ada lagi di bawahnya tawassul yang bid'ah. Seluruhnya terlarang dan hukumnya haram. Demikian. Cuma beda tingkatan tadi. Ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil, ada yang bid'ah. Itu. Baik. Dikatakan syirik besar, ya. Yang pertama tadi, ya, tawassul yang syirik besar. Dikatakan syirik besar karena praktek tawassul tersebut mengandung apa? Mempersembahkan atau memalingkan suatu bentuk ibadah yang harusnya hanya kepada Allah, namun dia palingkan kepada selain Allah. Nah, kalau seperti ini prakteknya, maka ini syirik besar, meskipun manusia menamakannya dengan tawassul. Meskipun manusia menamakannya dengan apa? Tawassul. Perhatikan ya. Itu. Ini tawassul yang syirik besar. Kalau praktek tawassul yang dilakukan itu mengandung ya persembahan bentuk ibadah, ya, pengalihan bentuk ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik besar meskipun orang-orang menamakannya dengan apa? Dengan tawassul. Itu ya. Baik. Dan kalau tawassulnya ini sampai tingkatan syirik besar, maka ini bisa ya menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, alias orangnya menjadi musyrik kafir, keluar dari agama Islam. Ini kalau tawassulnya sampai pada tingkatan apa?
syirik besar. Demikian. Seperti apa? Contohnya seperti bertawassul dengan minta, ya. Seperti bertawassul dengan meminta kepada yang mati atau yang gaib. Ini. Ya. Saya ulang, ya. Contoh tawassul yang syirik besar adalah bertawassul dengan meminta kepada yang mati atau yang gaib. Ini, ya. Jelas ya? Ini. Kalau seperti ini praktek tawassulnya, maka ini merupakan tawassul yang syirik apa? Syirik besar, ya. Itu ya. Ketika seseorang, ya, dia beristi'anah, meminta bantuan, meminta pertolongan, atau dia beristighatsah, minta diselamatkan, atau dia beristi'adzah, minta perlindungan kepada yang sudah mati atau kepada yang gaib, ya, maka ini merupakan syirik besar. Demikian, ya. Baik. Sekalipun tadi manusia menamakannya dengan apa? Dengan tawassul. Pokoknya, ya, kalau ya minta-minta hajat dunia akhirat kepada yang sudah mati, kepada penghuni makam, ya, atau kepada yang gaib, ya, maka ini tawassul yang syirik apa? Yang syirik besar. Demikian. Baik. Yang kedua, ya, yang kedua, tawassul yang syirik kecil, ya. Tawassul yang syirik kecil. Baik, ya. Nah, kalau tadi tawassul yang syirik besar dikatakan syirik besar karena, ya, ada unsur mempersembahkan atau memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah. Makanya itu syirik besar. Kalau syirik kecil ini, ya, praktek tawassulnya itu, ya, mengandung perantara atau pengantar menuju syirik besar, ya. Jadi kalau yang syirik besar itu memang prakteknya murni syirik besar. Sedangkan yang syirik kecil ini prakteknya hanya sebagai pengantar menuju apa? Menuju syirik besar. Makanya disebut dengan syirik kecil, ya. Prakteknya ini, ya, hanya sebatas pengantar menuju syirik besar. Maka yang seperti ini adalah syirik kecil. Demikian. Dan kalau statusnya, ya, kalau tawassulannya itu, ya, sebatas syirik kecil, maka pelakunya masih muslim, ya. Kalau sebatas syirik kecil, maka orangnya, ya, statusnya masih apa? Masih muslim, hanya saja dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Karena syirik kecil itu juga termasuk dosa besar. Demikian. Seperti apa? Seperti bertawassul dengan mengerjakan ritual-ritual ibadah kepada Allah, ritual-ritual ibadah kepada Allah di sisi makam atau di sisi kuburan. Nah, ini contoh praktek tawassul yang syirik kecil, ya. Mengerjakan ritual-ritual ibadah kepada Allah tapi sengaja di sisi makam tertentu, sengaja di sisi kuburan tertentu. Jelas? Maka praktek tawassul yang seperti ini terlarang, ya, haram hukumnya. Mengapa? Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada apa? Dalilnya. Dan dia kategorinya syirik kecil. Kategorinya apa? Syirik kecil. Mengapa? Karena akan menjadi pengantar menuju syirik besar. Demikian, ya. Baik. Mengapa contoh barusan dikatakan syirik kecil bukan syirik besar? Jawabnya karena ritual-ritual ibadah yang dia kerjakan, itu masih dia persembahkan kepada Allah saja. Masih dia persembahkan kepada Allah semata. Makanya bukan syirik besar. Syirik besar. Yang menjadi syirik kecil itu perbuatan dia, ya, melakukan ritual-ritual ibadah kepada Allah tersebut sengaja di sisi makam tertentu. Sengaja di sisi apa? Makam tertentu, dengan keyakinan beribadah kepada Allah di situ lebih afdol. Ya, beribadah kepada Allah di situ lebih marem. Apa marem? Lebih apa? Kayaknya lebih puas gitu ya.
Itu ya. Atau keyakinan bahwa berdoa kepada Allah di sisi makam tertentu lebih mustajab misalnya. Itu. Maka kalau seperti ini praktek tawassulnya, ini tawassul yang terlarang, hukumnya haram, namun statusnya syirik kecil, bukan syirik besar, karena dia ibadahnya masih kepada Allah. Dia ibadahnya dia persembahkan hanya kepada Allah. Namun salahnya sengaja dia lakukan ritual-ritual ibadah kepada Allah tersebut di sisi makam, di sisi kuburan, dengan keyakinan tadi, beribadah kepada Allah di situ lebih afdal, lebih khusyuk, lebih marem, lebih mustajab, maka yang seperti ini syirik apa? Syirik kecil. Demikian, karena ini menjadi apa? Pengantar menuju syirik besar. Bisa jadi di awal dia sebatas seperti itu, dia mendatangi makam tertentu, makam wali, makam orang soleh yang dikeramatkan, lalu dia mendatangi makam tersebut, kemudian berdiam diri di sisinya, lalu dia melakukan berbagai ritual-ritual ibadah yang awalnya masih dia persembahkan kepada Allah semata, namun sengaja dia lakukan di situ dengan keyakinan lebih afdal tadi, tapi lambat laun, lambat laun yang seperti ini, kalau terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan dia akan berpindah kepada syirik besar. Yang tadinya ibadahnya kepada Allah, akhirnya dia palingkan kepada selain Allah. Dia palingkan, dia persembahkan kepada penghuni makam, kepada wali atau orang soleh, yang dikuburkan di situ. Demikian, jelas ya. Ini makanya disebut dengan syirik kecil, karena akan menjadi pengantar menuju apa? Menuju syirik besar. Baik, Yang ketiga, ini yang terakhir, yang ketiga, yaitu tawassul yang bid'ah, tawassul yang bid'ah. Baik, ini termasuk tawassul yang terlarang, ini termasuk tawassul yang terlarang, hukumnya juga haram, karena tidak ada dalil yang mensyariatkan. Itu baik. Dan namun tingkatannya ini adalah bid'ah. Kalau tadi di atasnya syirik kecil, di atasnya lagi syirik besar. Demikian. Tadi kalau yang syirik kecil status orangnya masih muslim. Demikian pula yang ini yang ketiga, praktek tawassul yang bid'ah, status orangnya juga masih apa? Masih muslim, tidak kafir, tidak menjadi musyrik, dia masih muslim, namun dia telah terjatuh ke dalam penyimpangan, telah terjatuh ke dalam kesesatan karena tawassul yang dia lakukan bid'ah. Karena tawassul yang dia lakukan apa? Bid'ah, itu bid'ah itu artinya mengada-ngada, mengada-ngada, ngarang-ngarang, tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti bertawassul dengan menyebut jah, atau kemuliaan atau kedudukan, bertawassul dengan menyebut-nyebut al-jah, yaitu kedudukan atau kemuliaan seorang nabi atau seorang wali di sisi Allah. Ini saya ulang, ini tawassul yang bid'ah ini, Jadi dia bertawassulnya itu dengan menyebut-nyebut al-jah, menyebut-nyebut kedudukan dan kemuliaan, apakah itu seorang nabi ataukah seorang wali di sisi Allah, Maka praktek tawassul seperti ini bid'ah, terlarang, karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang, misalnya dalam doanya kepada Allah dia berkata, "Ya Allah, dengan kedudukan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di sisimu, maka mudahkanlah usahaku, berikanlah aku jodoh, berikanlah aku keturunan," dan seterusnya. Jelas? Di sini dia bertawassul dengan apa? Menyebut apa? Kemuliaan dan kedudukan, Jelas? Orang soleh, kedudukan wali di sisi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, praktek tawassul seperti ini tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi begini, orang yang mengamalkan praktek tawassul seperti ini karena punya anggapan dia ini kan wali, jelas ya.
Dia ini kan orang soleh, pasti kedudukannya tinggi di sisi siapa? Allah. Nah kalau kita berdoa menyebut-nyebut nama dia, jelas ya? Paham ya? Kalau kita berdoa, ya, menyebut-nyebut nama dia, menyebut-nyebut kedudukan dan kemuliaannya di sisi Allah, ini akan menjadi pelicin doa. Paham itu? Ini keyakinan mereka ini, ya. Ibarat kita ke suatu instansi, ya, ketika kita menyebut nama ordal, apa ordal? Orang dalam, ya. Urusan kita akan apa? Akan lancar, ya kan? Itu kan begitu, ya. Kalau urusan dunia kita begitu, ya. Kalau kita mendatangi suatu instansi, ya, kalau kita mendatangi suatu instansi, ya, yang kita misalnya ini ya untuk memproses sesuatu dipersulit, ya, dipersulit ini, dipersulit itu. Tapi kalau kita sebut nama ordal, ya, seringkali apa? Jadi lancar, ya kan? Anda jangan macam-macam, ya. Saya kenal dengan Bapak Anu, ya, jelas ya. Dia langsung itu. Nah orang yang melakukan tawassul seperti ini punya anggapan seperti itu, ya. Siapalah kita? Kita ini kan hamba yang kotor katanya, banyak dosa, gitu ya. Jelas ya, ya. Jadi doa kita sulitlah dikabulkan oleh Allah. Makanya supaya doanya mustajab, supaya dapat pelicin dikabulkannya doa, kita sebut-sebut nih, ya, nama-nama orang soleh, nama-nama para wali dalam doa kita. Ya Allah, dengan kemuliaan wali anu, dengan kedudukan kiai anu, dengan ya kemuliaan Habib anu, jelas ya. Itu. Nah ini namanya bertawassul dengan al-jah, dan tawassul yang seperti ini bid'ah. Ya, mengada-ngada, ngarang-ngarang, tidak pernah diajarkan oleh siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jelas ya? Seperti itu. Baik. Jadi para ulama menegaskan, ya, bahwa praktek tawassul seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dikenal oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Cara praktek tawassul seperti ini tidak pernah dikenal oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian, ya. Seperti itu. Tidak ada, ya, di kalangan para sahabat misalnya bertawassul dengan menyebut kemuliaan Abu Bakar, kemuliaan Umar, dan seterusnya, nggak ada. Tidak pernah dikenal. Jelas ya? Padahal Abu Bakar, Umar, para sahabat tentu jelas lebih mulia ketimbang sekedar ustaz, kiai, habib, siapa, ya. Para sahabat lebih mulia radhiyallahu anhum. Tapi tidak pernah dikenal, ya, praktek tawassul seperti itu di kalangan mereka. Jelas ya? Demikian. Ditambah lagi kata para ulama, ya, kemuliaan seseorang dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, yaitu hanyalah bermanfaat bagi orang tersebut. Jelas ya? Saya ulang, ya. Kata para ulama, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi seseorang di sisi Allah itu hanya bermanfaat bagi orang tersebut. Kan hasil usaha dia, ya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, itu orang soleh, itu orang alim, ya, jelas ya. Tentu kemuliaan dan kedudukan beliau, ya, di sisi Allah, ya, hanya akan bermanfaat bagi siapa? Bagi beliau sendiri. Itu usaha beliau, ya. Lah kita jangan nebeng-nebeng, jelas ya. Paham ya? Jangan nebeng-nebeng. Demikian, nggak ada gunanya. Jelas ya? Tidak ada gunanya. Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, dan seseorang itu tidak akan memperoleh manfaat kecuali dengan apa yang dia usahakan sendiri. Ya, itu loh. Lihat, itu kata Allah, ya. Ya, seseorang itu tidak akan memperoleh manfaat apapun kecuali dengan apa yang dia usahakan sendiri, bukan usaha orang. Ya, usaha dia sendiri. Demikian, jelas ya? Seperti itu. Beres, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Maka kesimpulannya, ya, kalau mau bertawassul silakan bertawassul, tapi tawassulnya yang benar, ya. Tawassulnya yang disyariatkan, jelas ya? Seperti itu, ya. Jadi, ya, tidak benar kalau ada yang mengatakan, ya, dakwah tauhid seperti ini melarang tawassulan. Itu salah, ya. Yang betul, kita justru menganjurkan dan memotivasi kaum muslimin untuk bertawassulan, rajin-rajin tawassulan. Tapi tawassulannya yang apa?
yang disyariatkan, yang benar. Yang kita larang itu tawassulan yang ngaco tadi ya. Apakah itu yang syirik besar, ataukah yang syirik kecil, ataukah yang bid'ah? Jangan ya. Mengapa tawassulnya yang terlarang sedangkan yang disyariatkan ada? Jelas ya? Ada demikian. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, bertawassul dengan ya amalan soleh yang pernah dikerjakan, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ini ada yang disyariatkan. Mengapa pilih yang terlarang? Jelas ya? Seperti itu. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum ya. Selesailah kita dari bab tentang at-tawassul. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Masih ada waktu ya, kita lanjut ya. Sambil menunggu matahari terbit dan agak meninggi. Bab berikutnya yang ingin kita pelajari ya, bab ya yang berjudul at-tabarruk. Bab yang berjudul apa? At-tabarruk. Ya, kalau tadi at-tawassul, kalau sekarang at-tabarruk ya. Kalau at-tawassul tadi itu dari kata al-wasilah, sedangkan at-tabarruk dari kata al-barakah. Nah, itu ya. At-tabarruk atau alias ngalap berkah. Nah, itu ya. Ngalap apa? Ngalap berkah. Ini juga kita akan pelajari ya. Kita akan bahas ya, bagaimana ngalap berkah yang disyariatkan dan bagaimana ngalap berkah yang dilarang. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, mungkin sebagai pembuka saja ya. Nanti kita bisa sambung kembali di pertemuan berikutnya. Ini bab tentang at-tabarruk ya, atau pengertian singkatnya tadi ngalap berkah. Kita mulai dengan subbahasan yang pertama tentang pengertian ya, definisi ya. Definisi barokah dan definisi tabarruk ya. Apa yang dimaksud dengan al-barakah dan apa yang dimaksud dengan at-tabarruk. Seperti tadi, ada istilah wasilah, ada istilah tawassul. Di sini ada istilah barokah, ada istilah tabarruk. Itu ya. Adapun al-barakah atau keberkahan adalah bertambah banyaknya kebaikan dan terus ada. Ini namanya barokah, berkah ya. Orang nyebutnya berkat ya. Berkat bukan besek, itu bukan ya. Bukan besek ya. Apa namanya, selamatan kematian, bukan ya. Ini barokah ya, keberkahan. Jadi pengertian barokah ya, keberkahan dalam bahasa Arab itu maknanya adalah bertambah banyaknya kebaikan dan terus ada. Dan terus apa? Ada. Artinya yang namanya barokah itu ya adalah kebaikan yang terus langgeng. Kebaikan yang terus ada. Itu namanya apa? Barokah ya. Jadi barokah itu adalah kebaikan yang melimpah dan terus ada ya. Kebaikan yang bertambah dan terus langgeng, itu namanya apa? Barokah. Demikian, seperti itu ya. Itu namanya barokah ya. Jadi kalau misalnya seringkali kita ya apa namanya mendengar ungkapan-ungkapan ya, semoga Allah berkahi hartamu ya. Misalnya ya, semoga Allah berkahi hartamu. Itu maknanya ya, semoga Allah Ta'ala langgengkan kebaikan yang ada pada hartamu. Jelas ya? Ya. Tidak mesti banyak, tidak mesti, perhatikan ya. Yang namanya barokah itu tidak mesti dengan kuantitas ya. Yang penting kebaikannya terus ada. Yang penting kebaikannya langgeng. Jelas ya? Demikian. Adapun harta sekalipun kuantitasnya itu besar ya, tapi kalau tidak ada kebaikannya tidak barokah. Tidak apa? Tidak barokah. Ya, saya ulang ya. Jadi contohnya ya, misalnya seorang memiliki harta ya, sekalipun hartanya itu dengan kuantitas yang besar, namun kalau tidak menghasilkan kebaikan, tidak ada barokahnya. Tidak ada apa? Tidak ada barokahnya. Demikian. Itu barokah. Jadi barokah itu bertambah banyaknya kebaikan dan terus ada, terus langgeng. Sedangkan tabarruk, ini definisi tabarruk ya, pengertian tabarruk adalah mencari keberkahan. Mencari keberkahan
mengharapkan dan meyakininya. Mencari keberkahan, mengharapkan dan meyakininya. Ini tabarruk, ya. Jadi barokah itu objeknya, tabarruk itu aktivitas mencarinya. Itu ya. Jelas ya? Sama seperti tawassul tadi. Wasilah itu objeknya, tawassul itu aktivitasnya. Demikian pula ini, barokah itu objeknya yang ingin dicari, ya, yang ingin digapai. Sedangkan tabarruk itu apa? Aktivitasnya, proses mencarinya. Demikian. Itu tabarruk, ya. Makanya orang sering menyebutnya dengan ungkapan singkat, yaitu ngalap berkah, alias mencari barokah. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, sedikit kita sampaikan di sini ada kaidah, ya. Nah, subbahasan berikutnya tentang macam-macamnya, ya. Macam-macam bertabarruk, ya. Macam-macam ngalap berkah. Ini persis mirip seperti pembahasan pada at-tawassul. Secara garis besar terbagi menjadi dua, ya. Ada yang disyariatkan, ada yang terlarang. Ya, sebagaimana tawassul ada yang disyariatkan, ada pula yang terlarang. Demikian pula praktek tabarruk alias ngalap berkah, ada yang disyariatkan, ada pula yang terlarang. Demikian, ya. Nah, kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu tabarruk yang masyru', tabarruk yang disyariatkan. Disebutkan bahwa praktek tabarruk alias ngalap berkah, ya, itu barulah dikatakan disyariatkan kalau terpenuhi padanya, ya, kalau terpenuhi padanya 3 syarat berikut. Kalau terpenuhi padanya 3 syarat berikut. Ini, ya. Ini tabarruk atau ngalap berkah yang kita inginkan, yaitu ngalap berkah yang disyariatkan. Dan tadi kita sebutkan bahwa praktek ngalap berkah dalam Islam barulah dinyatakan disyariatkan kalau terpenuhi padanya lengkap seluruh syaratnya yang berjumlah 3. Ada 3 syarat yang seluruhnya harus terpenuhi agar praktek ngalap berkah yang dilakukan oleh seseorang itu disyariatkan. Yang pertama, nih syarat yang pertama nih. Syarat yang pertama, ya, berkeyakinan bahwa Allah lah, berkeyakinan bahwa Allah lah satu-satunya pemilik dan pemberi keberkahan. Ini syarat yang pertama, ya. Berkeyakinan bahwa Allah lah satu-satunya pemilik dan pemberi keberkahan. Baik. Ini syarat pertama agar praktek ngalap berkahnya disyariatkan, ya, yaitu mesti diyakini seyakin-yakinnya bahwa yang menguasai barokah dan yang mampu memberikannya hanya siapa? Hanya Allah. Hanya Allah. Tidak boleh diyakini yang lain, ya. Harus diyakini seyakin-yakinnya, ya, bahwa yang namanya keberkahan, ya, itu hanya dimiliki dan mampu diberi hanya oleh siapa? Allah semata, tidak yang lain. Demikian, ya. Sehingga tidak boleh diyakini bahwa ada selain Allah apapun dan siapapun yang, ya, menguasai keberkahan dan mampu memberikan keberkahan. Tidak benar. Harus diyakini bahwa Allah lah yang menguasai keberkahan dan yang mampu memberikannya, bukan yang lain. Baik. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua ialah bertabarruk dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Bertabarruk dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil, bahwa hal tersebut memang diberkahi, bahwa hal tersebut memang diberkahi. Saya ulang, syarat yang kedua, bertabarruk dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil, bahwa hal tersebut memang apa? Diberkahi, bahwa hal tersebut memang diberkahi. Dan berkeyakinan, perhatikan, dan berkeyakinan bahwa itu hanyalah sebab,
dan berkeyakinan bahwa itu hanyalah apa? Hanyalah sebab. Nah, ini syarat yang kedua ini mesti terpenuhi kalau mau ngalap berkahnya itu menjadi benar alias disyariatkan. Syarat yang kedua, ngalap berkahnya itu ya hanya dengan apa-apa yang memang ada dalilnya. Perhatikan ya, ngalap berkahnya itu hanya dengan apa-apa yang memang apa? Ada dalilnya bahwa hal tersebut ya, bahwa hal tersebut memang Allah berkahi. Mesti ada dalilnya. Nah, itu ya. Kemudian juga mesti diyakini bahwa hal tersebut cumalah sebab. Mesti diyakini bahwa hal tersebut hanya apa? Hanya sebab. Tetaplah yang menguasai dan yang mampu memberikan keberkahan siapa? Allah. Itu cuma sebab. Harus diyakini seperti itu, ya. Tadi ya, yang kedua ini ya, hal tersebut ya memang ada dalilnya. Yang kedua, mesti diyakini itu cuma apa? Cuma sebab. Demikian. Oke. Syarat yang ketiga, yang ini yang terakhir. Syarat yang ketiga ya, agar ngalap berkahnya disyariatkan. Yang ketiga adalah tabarruknya atau ngalap berkahnya dilakukan dengan cara yang disyariatkan. Ini dilakukan dengan cara yang disyariatkan pula. Ya. Ini syarat yang ketiga. Ngalap berkahnya dilakukan dengan cara yang disyariatkan pula. Artinya begini, apa bedanya nomor 2 dengan nomor 3? Kalau nomor 2 itu ya, objek yang dijadikan ngalap berkah mesti ada dalilnya. Kalau yang ketiga, cara ngalap berkahnya juga mesti ada dalilnya. Paham itu ya? Demikian. Itu. Jadi objek yang digunakan untuk ngalap berkah ada dalilnya. Cara yang dilakukan pun juga harus ada apa? Dalilnya. Jelas ya? Itu. Ini kenapa kita selalu mengatakan harus ada dalilnya, harus ada dalilnya? Karena ini perkara agama. Yang namanya agama itu harus berdasarkan dalil. Tidak bisa ngarang-ngarang, ya. Tidak bisa mengada-ngada. Jelas ya? Demikian, termasuk masalah ini, masalah ngalap berkah ya. Jadi, saya ulang tadi ya, 3 syarat ya. 3 syarat ngalap berkah yang disyariatkan. Pertama, mesti diyakini bahwa Allah lah satu-satunya apa? Yang menguasai dan yang mampu memberikan keberkahan, bukan yang lain ya. Bukan makam, bukan batu, bukan patung, bukan jimat, bukan wali, bukan orang soleh, bukan ya. Yang menguasai keberkahan dan mampu memberikannya cuma siapa? Cuma Allah. Itu ya. Lalu tadi syarat yang kedua Bang, ngalap berkahnya itu hanya dengan apa-apa yang memang telah ditunjukkan oleh dalil bahwa itu Allah berkahi, dan juga mesti diyakini itu cuma apa? Cuma sebab. Lalu yang ketiga tadi ya, cara ya, cara ngalap berkahnya pun juga harus yang disyariatkan. Tidak boleh ngalap berkahnya itu dengan cara ritual-ritual, tata cara tertentu ya, yang mengada-ngada, yang dikarang-karang, yang dibuat-buat, yang tidak ada dalilnya ya, maka itu dihindari. Baik, beres. Walhamdulillahirabbil alamin ya. Sampai sini saja mungkin materi kita pada pagi hari ini. Nanti kita sambung kembali ya. Masih panjang ini ya. Insya Allah kalau masih ada kesempatan dan masih ada umur ya, kita akan sebutkan cakupan tabarruk yang disyariatkan dan cakupan tabarruk yang terlarang. Yang penting tadi kita sudah dapat 3 syaratnya ya. Yang dengan 3 syarat tersebut kita bisa memilih mana ngalap berkah yang benar dan mana ngalap berkah yang salah. Baik. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad ya. Saya persilakan jika ada yang disampaikan ya sebelum ditutup, silakan kalau ada.